Mungkin banyak yang terjebak dalam stigma anime itu adalah sajian khusus untuk bocil. Nah, edisi kali ini semoga anggapan tersebut bisa berubah, karena kalau ditelusuri lebih jauh lagi, banyak anime movie yang memiliki plot berkelas yang tidak cocok untuk menjadi konsumsi kaum balita, bayi di bawah 15 tahun. Mengusung genre psychological thriller, kita bakalan membahas Perfect Blue atau Perfecto Buru. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Anime yang satu ini dikisahkan berdasarkan novel karya Yoshikatsu Takeuchi berjudul Perfect Blue Complete Metamorphosis atau Perfecto Buru Kanzen Hentai, disutradarai oleh Satoshi Kon yang suka lewat jalan tol, dan dirilis pada tahun 1997. Dibintangi oleh Junko Iwao sebagai pengisi suara karakter utama kita Mima Kirigoe, Richa Matsumoto sebagai Rumi, dan masih banyak pengisi suara lainnya. Seperti biasa, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang tidak mau merusak cinema experience kalian kalau belum nonton anime yang satu ini. Di awal film diperlihatkan sebuah pertunjukan action Powertron, yang mana pada saat itu para penonton lebih terobsesi dengan konser grup J-pop yang bernama Cham. Pada saat itu tersebar kabar bahwa konser Cham nantinya adalah konser terakhir mereka bersama dengan salah satu anggotanya, yaitu Mima Kirigoe, yang memutuskan untuk meninggalkan grup yang membesarkan namanya, yaitu Cham. Sebagian penggemar juga menginginkan Mima untuk menjadi seorang aktris film saja. Di konser tersebut juga hadir 4 orang preman yang sering berbuat onar di acara-acara sebelumnya. Di kamar ganti, salah seorang personil Cham, yaitu Mima, sedang bersiap-siap untuk tampil pada konser tersebut dan kelihatan sangat gugup. Dia didampingi oleh manajernya Rumi Hidaka. Rumi Hidaka ini dulunya adalah seorang bintang J-pop. Dialah yang membawa Mima ke Tokyo untuk merintis karirnya sebagai penyanyi J-pop. Tepat jam 3 sore, Mima dan temannya di Cham mulai menampilkan pesonanya di konser dengan lagu-lagunya yang sangat dinikmati oleh penonton. Namun ketika konser diselenggarakan, 4 orang preman yang ikut menonton mulai bertingkah dan mencela Mima. Saat itu panggung dijaga oleh petugas keamanan, salah satunya bernama Mimania. Mimania memandang dengan penuh penghayatan ketika Mima sedang bernyanyi. Namun pandangannya terganggu ketika dia melihat preman tersebut melemparkan botol minuman ke atas panggung. Ketika Mima mulai mengumumkan pengunduran dirinya dari grup Cham, Mimania kemudian mendatangi keempat preman tersebut dan hendak memberikan pelajaran karena dia telah melempari idolanya di atas panggung. Namun preman itu malah balik memukuli Mimania dan membuatnya terluka. Para penonton lalu berbalik melempari preman tersebut dengan botol hingga akhirnya Mima menyuruh mereka untuk berhenti. Seketika semua pandangan tertuju ke Mima yang pada saat itu hanya ingin bersenang-senang dengan penonton di konser terakhirnya bersama dengan Cham. Preman tersebut malah meneriaki Mima sebagai artis murahan dan kemudian melemparnya. Untung saja ada Mimania yang menghalangi preman tersebut dan para preman tersebut akhirnya pergi. Mimania pun tersenyum kepada Mima. Mima kemudian melanjutkan pengumumannya yang tadi sempat ke distract bahwa dia bakalan meninggalkan grup Cham. Dia memutuskan untuk melanjutkan karirnya menjadi aktris film debutan. Pada saat itu manajernya Rumi dan agennya Tadokoro-san menyaksikan ucapan perpisahannya. Untuk Tadokoro, peningkatan karir Mima di Cham sangat lamban, sehingga dia menilai bahwa Mima harus mengubah profesinya ke dunia aktris walaupun hanyalah aktris debutan. Dunia aktris di Jepang memang sangat banyak peminatnya dibandingkan dengan J-pop. Setelah konser digelar, Mima kemudian bergegas ke mobil dan pada saat itu salah satu penggemarnya memberikan surat kepadanya bahwa dia sering melihat kamar Mima. Mima berprasangka bahwa mungkin ada seseorang yang sering memandangi kamarnya karena fans itu memang sering melihat kamar Mima. Di apartemennya, Mima kemudian memandangi ikan kesayangannya, membuka poster Cham, lalu menelpon ibunya untuk memberitahukan kabar bahwa dia berhenti menyanyi dan melanjutkan karirnya sebagai aktris film, yang membuat ibunya kelihatan tidak setuju dengan keputusan Mima tersebut. Bersamaan dengan telepon ibunya, ternyata Mima juga mendapatkan panggilan gelap dari seorang penelpon misterius dan dia juga menerima fax yang mengatakan Mima adalah seorang pengkhianat. Mima pun kemudian kaget membaca isi fax tersebut. Anata, dare nano? Siapa dirimu? Itu adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh Mima di lokasi syuting. Dia kemudian menanyakan kepada Rumi arti surat yang dia terima dari salah satu fansnya di konser kemarin. Namun, Rumi mengatakan bahwa di surat tersebut cuma tercantum sebuah situs internet, yaitu Kamar Mima. Ternyata Kamar Mima yang dimaksud oleh seorang fans adalah sebuah situs internet, bukan Kamar Mima dalam artian yang sebenarnya. Pada saat itu internet masih menjadi barang mahal dan langka di Jepang karena kemunculannya juga memang belum lama. Dan tentu saja Mima juga belum pernah mengenal internet. Adegan
Adegan pun kemudian dimulai oleh aktris terkenal yang bernama Oshii Erisan. Dia menjadi pemeran utama dalam film yang berjudul Double Bind, film yang menceritakan tentang seorang psikopat yang sering berhalusinasi, di mana Mima yang sebagai aktris debutan mendapatkan peran sebagai Takakura Yoko. Namun dia cuma mendapatkan dialog satu kalimat saja, yaitu "Siapa dirimu?". Mima sangat terkesan kepada Oshii Erisan yang begitu bagus dalam memerankan sebuah peran. Akhirnya giliran Mima pun tiba. Agennya Tadokoro juga hadir pada saat itu. Mima panik dan ketakutan melihat sekelilingnya yang masih asing bagi dirinya. Erisan yang telah selesai melakukan adegannya kemudian bertemu dengan sutradara yang bernama Shibuai dan produsernya yang bernama Tejima. Erisan mendapatkan begitu banyak surat dari fans yang salah satunya adalah ditujukan kepada Mima. Surat itu kemudian diberikan kepada agennya, yaitu Tadokoro. Tadokoro yang merasa Mima hanya mendapatkan sedikit dialog kemudian mencoba membujuk produser dan sutradara agar Mima bisa mendapatkan lebih banyak lagi dialog. Tadokoro meyakinkan produser itu bahwa Mima yang seorang J-pop star akan mengubah dirinya menjadi apapun yang diinginkannya. Namun ketika Mima akan memulai adegannya, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang ternyata ledakan itu berasal dari surat yang dipegang oleh Tadokoro. Mima lalu membaca kepingan surat yang berbunyi, "Ini sebuah peringatan yang berikutnya akan benar-benar terjadi." Untung saja pada saat itu Tadokoro hanya menderita luka ringan. Anehnya lagi, petugas keamanan di konser sebelumnya yang bernama Memania juga berada di tempat tersebut, yang terlihat sepertinya dia sedang mengawasi Mima. Sepulangnya di apartemen, ternyata Mima membeli sebuah komputer. Rumi kemudian mengajarkan cara mengoperasikan komputer tersebut kepada Mima yang saat itu masih gaptek dengan teknologi. Mima pun kemudian membuka internet dan mencoba menelusuri situs web kamar Mima. Dan ternyata benar, kamar Mima ini benar-benar menceritakan apa yang Mima lakukan hingga sedetail mungkin. Bahkan kata-kata yang dia katakan kepada Rumi juga ada di situs kamar Mima tersebut. Mima pun kemudian bertanya-tanya siapa yang telah melakukan ini. Sementara itu Rumi yang menonton adegan Mima tadi kemudian mempertanyakan kepada Tadokoro bahwa kenapa hanya adegan sedikit ini yang membuat Mima harus meninggalkan Cham. Tadokoro pun kebingungan untuk menjawabnya. Dia hanya berharap produser akan mengabulkan permintaannya, karena bagaimanapun juga Mima ini harus menerima resikonya karena dunia pop sekarang sudah tidak lagi menjanjikan sama seperti ketika Rumi masih menjadi artis J-pop terkenal. Sementara itu di sebuah toko buku, dua orang fans sedang membicarakan tentang film Double Bind. Mereka kecewa karena Mima tidak terlihat tampil dalam salah satu adegan dalam film itu. Memania yang juga ada di sana mendengarkan percakapan mereka berdua. Di tempat lain, Mima kabur setelah merasa ada yang mengawasinya setelah turun dari bus. Sesampainya di kantor Cham, para wartawan kemudian menyapanya, namun karena ketakutan Mima tidak menggubris mereka. Rupanya di sana dia juga melihat Memania yang sedang menatapnya. Sesampainya di dalam gedung, ternyata Cham sedang merayakan sesuatu. Rumi memberitahukan kepada Mima bahwa single terbaru Cham berada di urutan 83 J-pop chart, yang mana ketika Mima masih bersama dengan Cham, single mereka tidak mampu menembus 100 besar J-pop chart tersebut. Rumi juga memberikan kepada Mima naskah dialog terbarunya yang ternyata sudah mendapatkan porsi yang lebih banyak. Mima pun kemudian pergi ke lokasi syuting dan melaksanakan pengambilan gambar. Dia mendapatkan adegan di mana dirinya ditawarkan menjadi model. Ketika proses pengambilan gambar sudah selesai, dia kembali melihat Memania berada di tempat tersebut. Dia merekam kegiatan Mima di sana. Sementara produser menelpon sutradaranya untuk memberikan adegan tambahan kepada Mima. Sang sutradara kurang yakin apakah Mima dan Tadokoro akan menerima adegan tersebut. Tadokoro pun menyampaikan rencana produser kepada Mima dan Rumi, yang ternyata Mima mendapatkan adegan menjadi penari striptis dan dia akan diperkosa oleh salah seorang pengunjung klub. Rima pada saat itu menolak dengan keras, tapi ternyata di luar dugaan Mima bersedia untuk melakukannya karena dia merasa bahwa dirinya tidak akan benar-benar diperkosa dalam adegan tersebut. Sementara di atas kereta, Mima mulai melihat bayang-bayang dirinya ketika menjadi artis J-pop. Bayangannya itu mengatakan kepada dirinya bahwa dia tidak akan menerima adegan tersebut. Adegan pemerkosaan pun akhirnya dimulai. Mima mulai menari striptis dan tiba-tiba para pengunjung menarik-narik Mima dan salah seorang pengunjung lalu memperkosa Mima. Mima pada saat itu kaget bukan main karena lawan mainnya memegang-megang bagian tubuhnya. Iya, yang itu. Rumi yang melihat kejadian tersebut kemudian marah dan menangis, lalu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Mima pasrah memerankan adegan tersebut. Dia merasa dia perlu melakukannya untuk meraih kesuksesan yang dia inginkan. Malam itu Mima pulang diantar oleh Tadokoro tanpa didampingi oleh Rumi yang menghilang begitu saja. Sesampainya di apartemen, Mima kemudian menangis melihat ikan-ikan kesayangannya mati semua. Dia kemudian memberontak dan menyesali apa yang telah dilakukannya. Namun di sisi lain, dia tidak mau mengecewakan orang-orang yang telah
membawanya sampai sejauh ini. Bayangan Mima pun kembali hadir dan ternyata itu hanyalah ilusi Mima saja. Semua ikan-ikannya masih hidup di akuarium. Dia kemudian kembali membuka situs kamar Mima di mana dia bisa membaca bahwa dia tidak ingin memerankan adegan itu lagi. Produsernya cabul dan perannya sangat kacau. Dia menyadari bahwa bernyanyi di depan penggemarnya adalah hal yang terbaik. Mima akhirnya mulai merasa kalau penulis situs kamar Mima mengada-ngada dan ternyata akhirnya terkuak bahwa yang selama ini menulis di situs kamar Mima adalah Memania. Ternyata karena hal itulah dia selama ini sering mengawasi Mima dari jarak dekat. Memania sangat terobsesi dengan kefanatikannya kepada Mima sebagai artis J-pop. Sementara itu, waktu semakin berlalu dan rating Mima sebagai aktris debutan semakin meningkat berkat adegan dewasanya. Dia pun kemudian diwawancarai dan dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi artis film terkenal dan tentu saja dia telah banyak mendapatkan pengalaman dari Cham. Bagi orang-orang, fans Mima di Cham akan menangis mendengarkan berita ini. Dan pada saat itu, Memania juga mendengarkan perkataan orang-orang mengenai idolanya yaitu Mima. Di apartemennya, Mima lagi-lagi membuka situs kamar Mima dan dia protes akan apa yang dituliskan di situ. Tertulis bahwa dia tertekan selama ini dan penulis itu mendapatkan sebuah email yang mengaku sebagai Mima dan meminta tolong kepada fansnya untuk membantunya karena dia dipaksa oleh sutradara untuk melakukan adegan dewasa itu karena dia ingin kembali menjadi artis J-pop. Mima pun kemudian mengatakan bahwa ini tidak benar, itu bukan email dari dirinya. Sementara bayang-bayang Mima juga masih terus mengganggunya, yang bahkan Mima juga selalu berusaha untuk mengejar bayang-bayang tersebut. Di sebuah parkiran, Shibuya Sensei yang merupakan sutradara Double Bind kemudian diteror oleh seseorang yang memutar lagu Cham. Ternyata asal lagu itu dari radio yang diletakkan di dalam lift dan akhirnya dia tewas dengan luka tusukan dan kedua matanya dicungkil di dalam lift. Kejadian pembunuhan tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagi mereka, pelakunya mungkin saja salah satu fans Mima yang tidak menyukai jika Mima diberikan adegan dewasa seperti itu. Dan fans tersebut mungkin saja terobsesi dengan surat permintaan tolong dari Mima yang menyalahkan sutradaranya sehingga sutradara itu tewas berdasarkan apa yang tertulis di situs kamar Mima. Para fans juga masih yakin kalau Mima akan kembali ke Cham. Sementara itu di dalam mobil, Tadokoro mencoba untuk meyakinkan Mima bahwa kejadian yang menimpa Shibuya Sensei adalah hal yang biasa dan dia harus tetap tersenyum. Lagi-lagi Mima tiba-tiba keluar dari mobil karena dia kembali melihat bayangannya yang berpakaian kostum Cham yang terus meneror dirinya. Baginya bayang-bayang tersebut bukan sekedar halusinasi saja. Di tempat lain, teman Mima di Cham kemudian mempertanyakan keinginan Mima yang ingin berakting menjadi model. Mereka khawatir karena biasanya para fotografer akan pandai dalam merayu modelnya untuk bisa membuka pakaiannya. Dan tiba-tiba Rumi datang dan menyampaikan kepada mereka bahwa mereka akan segera tampil. Sesi pemotretan pun tiba. Mima kemudian berpose dengan sangat liar dan seksi. Bahkan dia berani mengikuti arahan fotografer untuk membuka pakaiannya dan berfoto telanjang. Sesi pemotretan itu bersamaan dengan konser penampilan dari Cham. Sementara Mima kembali dihantui oleh bayangannya sendiri dan bayangan itu menyampaikan kepada dirinya bahwa Mima tidak boleh melakukan adegan tersebut. Lebih baik dia menjadi artis J-pop sama seperti dirinya. Bayangan Mima itu kemudian bergabung ke dalam konser Cham dan Memania yang menonton konser itu tersenyum seolah melihat Mima tampil kembali bersama dengan Cham. Hari itu Mima semakin kacau dan dia kemudian merenung di apartemennya. Sementara Memania malah memborong semua majalah yang berisikan foto-foto dewasa Mima. Dia kemudian menulis di situs kamar Mima bahwa Mima berterima kasih kepada Memania yang telah mengirimkannya email setiap hari dan pemotretan itu bukan Mima yang melakukannya karena Mima tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yang melakukannya adalah penipu dan Memania akan melindungi Mima yang asli. Memania kemudian bermaksud untuk menyingkirkan Mima yang palsu. Memania pada saat itu memang sering mendapatkan email dari seseorang yang mengaku sebagai Mima yang asli, sehingga Memania menyangka bahwa yang menjadi artis film adalah Mima yang palsu dan penipu. Di tempat lain di lokasi syuting, Mima kembali melakukan adegannya bersama dengan Erisan. Namun ternyata Memania kembali sudah berada di sana untuk mengawasinya. Mima kemudian kaget melihat keberadaannya. Setelah syuting selesai, Mima bersama dengan Tadokoro kemudian mengunjungi personil Cham yang sementara diwawancarai di sebuah radio. Tiba-tiba dia melihat bayangannya hadir di tengah-tengah Cham. Dia pun kemudian mengejar bayangan tersebut. Pada saat itu, bayangannya mengatakan bahwa dia adalah Mima yang asli, sehingga Mima terus mengejarnya sampai terjatuh dan
Ketika tiba di jalan raya, dia kemudian ditabrak oleh truk dan ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Dia kemudian terbangun pada saat Rumi mengunjunginya. Setelah sekian lama, mereka tidak bertemu. Rumi beralasan bahwa dia sedang sibuk. Dia juga mempertanyakan tentang orang yang melecehkannya karena dia rajin membuka situs kamar Mima. Mima kemudian mengatakan bahwa dia mencoba untuk menjalani kepribadian yang baru, namun dia ragu karena kepribadian yang lama bisa saja melakukan sesuatu. Rumi mencoba meyakinkan bahwa itu hanyalah ilusi dan tidak mungkin menjadi kenyataan. Lagi-lagi ternyata Mima hanya berhayal karena sebenarnya dia masih berada di lokasi syuting bersama dengan Erisan dan Memania yang juga masih ada di sana. Mima jadi kurang fokus ketika melihat Memania. どうして同じ人間だってわかると思う？ Adegan kembali diulang dan saat itu Mima kembali bangun dari tidurnya lalu bertemu dengan Rumi di kehidupan yang sebenarnya. Mima yang masih belum yakin dan masih menyangka bahwa itu hanyalah mimpi kemudian memecahkan gelas dan membuat tangannya terluka. Dia kemudian bertambah kacau setelah dia juga sempat membaca di situs kamar Mima bahwa dia baru saja berbelanja di Harajuku. Padahal Mima merasa dia tidak pernah kemana-mana. Sementara itu fotografer yang sebelumnya memotret Mima kedatangan tamu seorang kurir pizza yang sialnya kurir tersebut justru menyerang dirinya dan menusuk-nusuk tubuhnya hingga tewas. Sementara di apartemennya, Mima kembali bermimpi di mana dia membunuh fotografer yang telah memotret dirinya. Setelah terbangun, dia kemudian menerima telepon dari Tadokoro bahwa fotografer Murano telah tewas dibunuh dan dia harus berhati-hati sekarang ini. Mima kemudian kaget ternyata mimpinya itu jadi kenyataan. Dia bertambah kaget ketika menemukan kantong belanjaannya kemarin yang isinya rupanya adalah pakaiannya yang berlumuran darah. Karena panik, dia segera menyembunyikan kantongan tersebut setelah wartawan datang dan mengira bahwa dia terlibat cinta segitiga dengan kedua korban yang telah tewas terbunuh. Di lokasi syuting, Rumi mencoba menenangkan Mima karena dia mendengarkan ocehan para kru bahwa dia pembawa sial dan pasti akan ada korban selanjutnya. Mima kemudian melanjutkan adegan syutingnya. Dia kebagian peran membunuh dan kembali dia melihat fotografer yang telah tewas sebelumnya menjadi lawan mainnya. Lagi-lagi ternyata dia hanya bermimpi. Kemudian terbangun, ternyata dia sedang berada di lokasi syuting bersama dengan Erisan. Dalam adegan tersebut, Erisan menanyakan siapa namanya dan dia mengatakan bahwa dia adalah Mima Kirigoe, seorang artis J-pop. Karena Mima salah mengucap dialog, maka adegannya diulangi lagi. Dan akhirnya Mima berhasil melakukan dialognya dengan mengatakan bahwa namanya adalah Takakura Rika dan dia adalah seorang model. 私は霧声ミマ。 Syuting pun selesai dan semua kru bertepuk tangan merayakan kesuksesan proses syuting film Double Bind. Karena Mima berhasil menyelesaikan proses syutingnya, maka Tadokoro bermaksud untuk mentraktirnya makan bersama dengan Rumi. Mima kemudian masuk ke dalam gedung untuk mengganti pakaiannya. Di sana dia bertemu dengan Erisan, lalu memanggilnya dengan nama adegan yang diperankan dalam film Double Bind. Erisan kemudian menyampaikan kepada dirinya bahwa syuting telah selesai dan sebaiknya dia berhenti bermimpi. Ketika Erisan pergi, Mima kemudian bertemu dengan Memania. Tadokoro yang merasa bahwa Mima terlalu lama berganti pakaian, memutuskan untuk masuk ke dalam gedung menyusulnya. Sementara itu, Memania ternyata berniat membunuh dan memperkosa Mima setelah dia merasa bahwa Mima yang ada di depannya adalah Mima yang palsu yang telah mengotori nama baik Mima yang sebenarnya. Memania juga mengatakan bahwa Mima yang asli selalu mengirimkan surat kepadanya dan menyuruhnya untuk memusnahkan Mima yang palsu. Ketika Memania ingin memperkosa Mima, tiba-tiba Mima memukulkan palu ke kepala Memania hingga tewas. Sementara itu, Rumi yang masuk ke dalam gedung kemudian menemukan Mima dalam keadaan yang begitu berantakan. Dia kemudian membawa Mima pulang. Pada saat Mima terbangun, dia kemudian menelpon agennya Tadokoro dan ternyata Tadokoro telah tewas di samping mayat Memania. Pertanyaan pun kemudian muncul. Kalau Memania telah tewas, lantas siapa yang telah membunuh Tadokoro? Di mana dia mencukil kedua matanya yang sama seperti yang dilakukannya kepada kedua korban sebelumnya. Rupanya Mima juga tidak dibawa ke apartemennya, melainkan ke rumah Rumi. Tiba-tiba bayangan Mima atau Mima yang palsu muncul kembali dengan menggunakan kostum yang baru. Plot twist, ternyata di cermin Mima melihat bayangan itu tidak lain adalah Rumi. Mima lalu meminta penjelasan kenapa Rumi melakukan semua ini, yang kemudian dijawab bahwa idola J-pop sebenarnya selalu dilindungi oleh para fansnya dan dialah yang juga mengirimkan email kepada Memania meskipun dia telah gagal. Tiba-tiba Rumi mengeluarkan sebuah senjata
yang sama yang digunakan untuk membunuh ketiga korban sebelumnya. Terungkaplah bahwa Rumi lah yang sebenarnya membunuh sutradara, fotografer, dan juga Tadokoro. Rumi juga berniat membunuh Mima karena Mima telah menghambat dirinya untuk menjadi populer di J-pop. Mima kemudian melompat dari apartemen dan berusaha kabur, sementara Rumi terus mengejarnya. Pada saat itu tidak ada yang bisa menolong Mima karena orang-orang semuanya udah pada tidur. Dia pun berlari ke jalan raya dan ketika berada di pinggir jalan, Mima berhasil membuka topeng Rumi. Rumi akhirnya panik karena wajah aslinya akhirnya terlihat. Dia pun tertusuk kaca lalu menangis dan berlari ke pinggir jalan berusaha kembali untuk memasang topengnya untuk menjadi Mima yang palsu yang selama ini selalu membayangi Mima yang asli. Tiba-tiba sebuah truk yang melaju kencang menabraknya dan pada saat itu Rumi pasrah. Untung saja Mima bergegas menyelamatkannya. Mereka berdua pun akhirnya mendapatkan perawatan. Setelah beberapa hari kemudian, Rumi didiagnosis menderita gangguan jiwa karena terobsesi untuk menjadi seperti Mima yang asli. Dia dirawat di rumah sakit jiwa dan seorang perempuan secara rutin datang menjenguknya. Perempuan itu adalah Mima Kirigoe yang ternyata kini telah sukses mencapai puncak karirnya sebagai seorang artis. 私は本物だよ。 Setelah lebih dari 2 dekade, Perfect Blue garapan Satoshi Kon ini menjadi salah satu film thriller psikologik yang sangat hebat. Kerusakan mental yang dialami oleh Mima Kirigoe yang sangat menyakitkan secara bertahap membentuk sebuah getaran yang sangat menakutkan yang dihadirkan dari awal sampai dengan akhir film dengan transisi jenius yang membuat kita bertanya-tanya mana yang nyata dan mana yang tidak, dan menjadikan ini sebagai anime yang begitu istimewa. Sang sutradara mampu memanfaatkan seluruh sifat manusia yang mana dalam film ini perhatian kita sebagai penonton dan juga perhatian Mima dikaburkan dan dialihkan yang sebenarnya mengarah ke Rumi yang ditugaskan sebagai manajer Mima. Tindakan dan emosinya berhasil diminimalkan sehingga tuduhan kita justru mengarah ke Memania. Apalagi sangat kurang petunjuk yang terang-terangan mengarah ke Rumi sebagai pelaku, dan hal tersebutlah yang membuat Rumi ini benar-benar bebas dari kecurigaan kita bahwa sebenarnya Rumi adalah impostornya. Struktur naratif yang diperlihatkan dalam film ini sangat mengandalkan dan memperlihatkan kecenderungan kita sebagai penonton untuk menilai individu pada tingkat permukaannya kepada tampilan luarnya. Perfect Blue dengan sangat mahir menyamarkan karakter antagonis utamanya atau impostornya. Sementara di waktu yang sama, sang sutradara justru menonjolkan salah satu pertanyaan utama tentang mana yang nyata dan mana yang tidak. Mana Mima asli, mana Mima yang halusinasi. Sebagai akibat dari kelainan mental yang diderita oleh Rumi, yaitu dissociative identity disorder atau yang lebih dikenal dengan multiple personality disorder, atau bahasa gampangnya kepribadian ganda, di mana Rumi memiliki 2 kepribadian, yaitu Rumi sendiri dan kepribadian atau persona lainnya adalah Mima sang J-pop star. Plot twist yang mungkin banyak yang tidak menyadarinya adalah Mima sendiri juga mengalami sindrom yang serupa. Pada dasarnya Mima memiliki 2 kepribadian yang dia sendiri tidak yakin yang mana yang asli, dirinya yang masih dia yakini sebagai seorang J-pop star atau dirinya yang baru yang merupakan seorang bintang film debutan. Jadinya terdengar sangat kompleks kan? 2 orang yang memiliki 2 kepribadian ganda. Folia Dog yang terlibat plotline yang sangat-sangat rumit. Film ini sendiri memiliki judul Perfect Blue, yang mana warna biru harusnya menjadi warna yang dominan untuk film ini sesuai dengan judulnya. Namun ternyata biru justru diartikan sebagai melankolis, kedewasaan, dan bahkan cenderung kepada depresi. Kenyataannya, sepanjang film kalau kita perhatikan sangat detail, warna merah justru sebenarnya sangat dominan, yang menggambarkan amarah, iblis, darah, sampai kepada tindak kriminal. Buktinya dalam beberapa adegan, apabila warna merah ditampilkan dengan sangat dominan, maka di adegan selanjutnya akan ada victim. Dalam beberapa scene, setiap karakter yang mengenakan wardrobe yang berwarna merah, maka dialah yang mendominasi secara psikologis dalam adegan tersebut. Salah satu elemen penting lainnya yang patut untuk diperhatikan adalah cermin atau kaca. Properti ini akan menjadi kunci bagi kalian yang memperhatikannya secara detail, di mana refleksi dari cermin atau kaca akan menggambarkan kepribadian yang dominan. Di ending film bisa sangat jelas kita lihat bukti dari kesimpulan tersebut ketika Mima yang asli mendiscover bahwa Mima yang dia lihat ternyata adalah Rumi. Meskipun yang ditampilkan adalah persona Mima yang palsu, namun sebenarnya yang berniat untuk membunuh Mima yang asli adalah Rumi. Lalu dalam scene rumah sakit kita bisa melihat kepribadian dominan dari Rumi ketika menatap cermin, di mana refleksi cermin menggambarkan persona Mima yang menjadi kepribadian dominannya. Kalau
melihat apa yang kita saksikan secara keseluruhan, di mana setiap elemen dari film ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja, maka wajar saja jika ada pertanyaan yang mengarah kepada keabsahan atau validitas dari Mima itu sendiri di akhir film. Apakah Mima yang kita lihat di ending film ini adalah Mima yang nyata atau itu adalah halusinasi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan tetap setia menunggu sajian konten-konten yang dihadirkan di channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah bersedia ikutan membership community. Berikut nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.